Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Mai Fadila SPD, guru PAI di SMA Negeri 2 Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di PTK UIN Imam Bonjol, Kota Padang. Dengan nomor induk mahasiswa 252-401-0612. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 2 Padang Panjang untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menghindari perilaku tercela, hasad, dan takabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan disiapkan temannya. Ista'id. Hayya naqra basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngambil absen terlebih dahulu. Ada dari teman-teman Ananda yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari absen. Ahmad Fauzan, Hadir, Bu. Alicia Putri, Andika Rahmat, Angelina Puspita Andansari. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, adakah sampah yang mengganggu aktivitas belajar kita, Nanda? Ada? Tidak? Ada? Nah, oke, karena sampah itu kotor dan Allah tidak menyukai yang Ingat, an-nazafatul minal kebersihan merupakan sebagian dari Nah, oke. Semangat untuk belajar? Semangat. Siap untuk memulai pembelajaran? Masih fokus? Makasih. Kalau masih fokus, sekarang kita coba tes kefokusannya. Oke. Kita mulai dari tepuk tunggal dan tepuk angin. Bisa? Oke, kita tes ya. Kalau tepuk tunggal itu dia sah? Kalau tepuk angin dia? Tidak berbunyi. Oke. Tepuk tunggal. Tepuk angin. Nah, sepertinya fokusnya masih kurang. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk tunggal. 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 Angin. Tunggal. Tunggal. Angin. Nah, Shiva sepertinya masih kurang fokus. Oke. Sekali lagi beda tepuknya. Tepuk pagi, siang, malam. Kalau dia pagi sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi. 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 Siang. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang. Oke. Sekarang kalau seandainya ada yang salah, kita kasih dia hukuman. Nah, kita mulai dari tepuk tunggal angin, kemudian lanjut ke tepuk malam. Oke. Tepuk tunggal.
tunggal, 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 angin. Ya, siapa yang berbunyi? Siapa yang berbunyi? Nah, siapa yang berbunyi? Gazi. Gazi silakan berdiri. Nah, karena Gazi orangnya memiliki jiwa-jiwa nasionalisme. Nah, kita minta kepada Gazi untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, teman-teman yang hafal, kita bantu Gazi untuk nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik, masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, menyambung pembelajaran kita yang minggu lalu, itu menghindari perbuatan tercela. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang riya dan sum'ah, minggu sekarang kita bahas tentang hasad dan takabur. Oke, adapun tujuan dari kita mempelajari ini itu adalah 1, Anda semua tahu dan paham mengenai pengertian hasad dan takabur. Kemudian yang kedua, Anda semua jadi tahu apa saja dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan hasad dan takabur. Nah, yang namanya perilaku tercela pasti ada dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif dari hasad? Apa sih dampak negatif dari takabur? Apakah berpengaruh kepada diri kita? Apakah berpengaruh kepada lingkungan masyarakat? Nah, itu nanti Anda semua yang akan mencarinya. Kemudian, Anda semua bisa menunjukkan cara menghindari dari perbuatan tercela tersebut. Oke, sebelum itu, nah Ibu ada satu video yang bisa Anda cerna. Ada yang tahu apa sih dampak tercela? Dampak negatif dari perilaku tercela iri dan dengki tadi, Nak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kekalahan dari umat Muslim. Oke? Nah, baik, Anda semua, Allah itu melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tercela. Banyak kisah di zaman Rasulullah yang mengatakan bahwasanya perilaku tercela itu pasti akan berdampak. Betul atau salah? Betul atau benar? Nah, oke. Sekarang Anda sudah duduk per kelompok. Silakan. Ini kelompok yang minggu kemarin ya. Berdasarkan kelompok yang minggu kemarin. Anda semua mencari kisah terkait dengan larangan hasad dan takabur. Setiap kelompok itu berbeda-beda. Nah, apa yang Anda lakukan terkait kisah itu, nanti kalian mendemonstrasikan dan menjelaskan apa sih kisah itu. Kemudian setelah dijelaskan kisahnya, harus ada dalil pendukungnya. Nanti Anda bacakan dalilnya. Nah, lalu apa sih hikmah dari peristiwa tersebut dan berikan solusinya. Bisa? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk Anda semua mencari kisahnya. Silakan Anda semua. Cerita Qur'an ada dalam Quran. Jadi dari Al-Qasas ayat 36 sampai 81. Kalau dari Kelompok sini mencari tentang Abu Lahab. Abu Lahab. Ada dalilnya? Dalilnya Quran surah apa? tapi biasa
Al-lahab. Oke, ada ketemu itu tentang takabur atau hasad? Sudah selesai? Misalnya tentang apa? Habil dan Qabil itu hasad atau takabur? Hasad. Oke, dalilnya ada ketemu? Nah, hikmah dan solusinya ada? Oke, bagus. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau sudah, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hasad ingin menceritakan sedikit kisah tentang Habil dan Qabil. Sebelumnya, perkenalkan saya Novel Levervano sebagai moderator dari kelompok Hasad. Sedikit menjelaskan bahwa hasad merupakan sifat iri dengki atau perasaan tidak senang terhadap kelebihan atau harta yang dimiliki oleh orang lain, sehingga memiliki sifat untuk menghilangkan harta tersebut dan mengembalikan kepadanya. Hadis dari perilaku hasad ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 37 yang akan dibacakan oleh Taufik dan Ghazi. Kepada Taufik dan Ghazi dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dari dalil surat Al-Isra ayat 37 dapat kami angkat sebuah kisah yaitu Habil dan Qabil yang akan dijelaskan oleh Ibam. Kepada Ibam silakan. Setelah anak-anak Adam balik, Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan anaknya yang tidak sekandung. Habil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Ikrimah. Akan tetapi Qabil merasa iri karena para Labuda yang tidak secantik Ikrimah dan Habil dapat menikahi saudari kembarnya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ya. Buka sesi pertanyaan ya kelompok hasad ya. Dan ada teman-temannya yang kurang paham terkait apa sih permasalahannya ada dalam kisah Habil dan Qabil. Kok kita disuruh ambil hikmahnya dan pelajaran dari kisah Habil dan Qabil? Ada? Ada? Ya? Silakan kelompoknya Kezia. Ya, boleh. Nanti langsung dijawab ya kelompok hasad. Jika kamu berada di posisi Habil, bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang yang iri pada kamu? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ujiana. Jika kita berada di posisi tersebut, kita harus tetap berbuat baik kepadanya. Walaupun ia benci atau iri kepada kita atau ingin melukai kita harus tetap memaafkannya. Karena sesungguhnya Rasulullah sangat mencintai hamba-hambanya yang suka umatnya yang suka memaafkan, yang saling memaafkan. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari kelompok hasad. Jadi kalau ada orang iri dan dengki kepada kita dan ingin mencelakai kita, apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat baik. Sepertinya semangatnya loyo ini. Oke, kita harus briefing sekali lagi. Nah, seperti biasa yang tidak fokus, tetap ada. Oke, ice breaking kita sekarang sebut warna. Oke? Nah, ini tulisannya sederhana sekali. Kita ulang. Ini warna? Nah, kelompok 3 kita berikan kesempatan untuk menyebutkan untuk level pertama ke level muda. Oke? Bisa? Merah. Kuning. Lanjut. Hijau.
Nanti kan temanku ada yang pakai vokalnya O. Nah, silakan berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang takabur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa takabur adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Contoh dari takabur ini yaitu kisah Firaun yang akan dijelaskan oleh Wadah Sulami. Kepada Wadah silakan. Saya akan menjelaskan tentang kisah Firaun dalam Al-Quran. Firaun adalah raja Mesir yang sangat sombong dan zalim. Ia mengaku sebagai Tuhan tertinggi dan memerintah rakyatnya dengan kekerasan. Hal ini juga telah diterangkan dalam Quran surah An-Nazi'at, di mana Allah berfirman pada ayat 28 yang akan dibacakan oleh Angelina. Saya akan membacakan dalil tentang diceritakan tentang Firaun, yaitu Quran surah Yunus ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israila kami selamatkan Bani Israel dari kaki laut. Kemudian Firaun dan para tentaranya melindungi mereka. Menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berkata." Kesombongan ini membuatnya menolak setiap kebenaran yang datang kepadanya. Allah kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyebut Firaun agar menyembah hanya kepada Allah. Namun Firaun justru menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan menolak risalah yang dibawanya. Firaun semakin sombong dan menindas Bani Israel. Ia memerintahkan agar bayi laki-laki dibunuh karena takut akan kehilangan kekuasaan. Nabi Musa tetap sabar dan terus berjuang membebaskan kaumnya. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya keluar dari Mesir. Saat dikejar oleh Firaun dan pasukannya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, di mana tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan agar pengikutnya dapat selamat. Namun ketika Firaun dan tentaranya ikut masuk, laut kembali menutup menenggelamkan mereka semua. Dalam detik kematiannya, Firaun baru mengakui keesaan Allah, tetapi penyesalan itu tidak terlambat. Nah, berdasarkan kisah tersebut terdapat hikmah
bagaimana teknologi dan media sosial dapat membuat orang menjadi seperti Firaun, seperti merasa paling benar, pamer, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda. Bagaimana teknologi dan media sosial dapat membuat orang menjadi seperti Firaun, seperti merasa benar atau merasa sombong dan suka pamer. Teknologi dan media sosial dapat berkontribusi pada munculnya atau penguatan sifat-sifat ini melalui platform seperti media-media sosial berupa texting atau pamer yang memungkinkan individu untuk mengkurasi dan menampilkan versi terbaik di media sosial. Bahkan seringkali tidak realistis dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, kecanduan perhatian atau butuhnya validasi perhatian itu juga salah satu contohnya tadi, karena orang-orang di media sosial itu pasti membutuhkan perhatian lebih, sehingga mereka memposting sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah pencapaian yang harus ditunjukkan kepada media umum. Media sosial ini juga menciptakan lingkungan di mana seseorang didorong melalui validasi instan atau komentar-komentar. Jadi komentar-komentar yang didapat itu juga dapat berpengaruh kepada sikap orang-orang yang ingin pamer atau ingin menampilkan diri mereka lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi mereka merasa benar dari komentar-komentar yang telah diberikan kepada mereka. Baik. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi itu sudah jelas ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuannya, ada kuis kita di akhir. Seperti minggu kemarin, kita tetap adakan kuis di setiap pembelajaran. Oke? Iya. Nah, silakan dibuka Google-nya Nanda, buka quizzes di handphonenya masing-masing. Nah, ini you can join to my quiz. Nah, kita mulai ya. Anak-anak semua, itulah tadi materi kita terkait dengan hasad dan takabur. Ibu jelaskan sedikit. Jadi kesimpulan dari hasad itu adalah dengki iri. Dalam artian itu merasa sakit hatinya apabila ada orang mendapatkan nikmat lebih dari dirinya. Nah, SMS istilahnya itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dalilnya mana ini? Nah, jauhilah olehmu sekalian dari sifat iri dan dengki. Karena apa? Karena iri dan dengki itu memakan kebaikan, selayaknya api memakan kayu bakar. Bahayanya tadi sudah dijelaskan, dosa besar, kemudian menghanguskan pahala. Cara menghindarinya gimana? Ridho terhadap takdir. Nah, itu tentang hasad. Kemudian takabur, betul yang dijelaskan oleh kelompok takabur tadi. Takabur itu adalah merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna. Nah, kalau tidak ada saya maka tidak ada diri
dikira kalian harus menyembah saya itu kan kafir? Nah, dalilnya juga ada Quran surat Luqman ayat 18 bagaimana sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Nah, kenapa kita dilarang untuk takabur? Karena takabur menurut pandangan Islam itu adalah akhlak yang sangat tercela. Nah, gimana cara menghindarinya? Betul yang dikatakan oleh kelompok empat tadi, bahwasanya cara menghindarinya itu tidak merasa lebih walau kita memiliki kelebihan. Kemudian berbaik sangka kepada orang lain. Nah, baik anak-anak semua, singkat kita pada hari ini, dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak menemukannya maka jadilah salah satunya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, dari kamu tidak tahu hasad menjadi tahu hasad ya? Ya. Hasad di lingkungan media sosial itu sering sekali. Nah, oke, terakhir, bagaimana perasaan Anda terkait pembelajaran hari ini? Kalau satu, berarti pengalaman belajar hari ini biasa-biasa saja. Kalau Ibu kasih 2, maka pengalaman belajar kalian itu cukup menarik. Kalau 3, sangat menarik sekali. Nah, ini kalian implementasikan dengan tepuk tangan. Kalau 1 itu biasa-biasa saja, 2 itu lumayan, 3 itu sangat menarik sekali dan asik. Tepuk tangannya, berarti kalau 3, tepuk tangannya apa yang kalian rasakan berarti bertepuk tangan, oke? 1, ada? Tidak? 2? Oke, tidak. Yang ketiga. Semoga apa yang Anda lakukan hari ini bisa bernilai ibadah, masuk sebenarnya ke kepala dan bisa silakan dibaca doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.